Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran kali ini. Nah, kali ini saya akan membahas materi SMA untuk kelas 11 semester 2 atau semester genap, di mana materinya itu sendiri adalah limit fungsi aljabar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, mungkin saya akan pimpin berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya akan memulai pelajaran, saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik di rumah dalam kondisi sehat, dalam kondisi bugar, dan siap mengikuti pembelajaran. Agar pembelajaran kali ini lebih efektif, saya pastikan adik-adik sudah menyiapkan alat tulis yang dibutuhkan seperti pulpen, kertas, atau pensil, karena di dalam video ini akan ada soal-soal yang bisa dikerjakan bersama-sama untuk melatih kepemahaman adik-adik semua. Buat adik-adik yang belum mempersiapkan alat tulisnya, dipersilahkan untuk mempause video ini terlebih dahulu, lalu mengambil kertas atau pulpen yang akan disiapkan, lalu kembali lagi memplay video ini setelah adik-adik sudah menyiapkan semuanya. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini yang perlu kita ketahui yaitu ada 3, di mana yang pertama yaitu memahami konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata dan menerapkannya. Lalu yang kedua, menemukan intuitif ilmu fungsi aljabar. Intuitif itu seperti pemahaman ya adik-adik. Lalu yang ketiga, di mana indikator yang ketiganya itu memilih strategi yang efektif dan menjadikan model matematika dalam memecahkan masalah nyata tentang limit fungsi aljabar. Nah, itu tadi adalah 3 indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Info sekilas ya adik-adik, jika adik-adik ketika menonton video ini ada kesalahan atau merasa kurang puas dengan penjelasan yang dijelaskan, adik-adik bisa mengomentari video ini pada kolom komentar di bawah ya. Nah, untuk menjadikan itu acuan untuk perbaikan selanjutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di video ini bahwa pembelajaran ini ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu sendiri adalah setelah adik-adik menonton video ini, adik-adik diharapkan mampu memahami konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata dan menerapkannya dan menemukan intuitif pemahaman limit fungsi aljabar. Itu tadi ada tujuan yang ingin kita capai dari video ini. Nah, sebelum kita ke materi, tentunya ada materi yang harus adik-adik ingat terlebih dahulu. Materi yang sebelumnya sudah adik-adik pelajari, yaitu tentang konsep fungsi. Nah, kenapa? Karena konsep fungsi ini akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini. Jadi, saya akan sedikit mereview tentang materi konsep fungsi itu sendiri. Yang dimana yang pertama-tama kita harus review. Ini saya akan menjelaskan sedikit karena saya kira ini sudah dipelajari sebelumnya oleh adik-adik semua. Jadi untuk lebih mengingat lagi
materi-materi itu. Yang pertama yaitu definisi fungsi. Nah, definisi fungsi itu sendiri mungkin adik-adik sudah tahu. Nah, di sini sebuah fungsi f adalah suatu aturan pandangan yang menghubungkan tiap objek x dalam satu himpunan yang disebut daerah asal dengan sebuah nilai unik fx dari himpunan kedua. Himpunan yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil fungsi tersebut. Nah, jadi adik-adik mungkin sudah ketahui ya bahwa sebuah fungsi itu dilambangkan, dinotasikan dengan huruf F, dan dari hasil fx itu sendiri yaitu himpunan keduanya, himpunan yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil fungsi tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu sebagai contoh dari fungsi tersebut, yang pertama, jika diberikan fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 4, maka jika kita mensubstitusikan nilai 2, jika kita mensubstitusikan x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2, hasilnya mungkin seperti ini. Nah, kita disubstitusikan 2. Di sini kita punya x sama dengan 2, yaitu kita substitusikan dalam fx, di mana 2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 4, jadi hasilnya yaitu 4. Nah, untuk minus 2, negatif 2 itu sendiri, yaitu jika kita substitusikan hasilnya akan sama karena di sini x-nya berpangkat 2. Jadi minus 2 jika dipangkatkan menjadi 4 dikurangi, jadi 2 dikali 4 dikurangi 4 sama dengan 4. Lalu di sini ada penjelasan dari daerah hasil dan daerah asal dan daerah hasil. Yang dimana yang pertama yaitu sebuah fungsi belum dapat ditentukan secara lengkap apabila daerah asal dari fungsi tersebut belum diberikan. Nah, untuk yang kedua, daerah hasilnya merupakan himpunan elemen-elemen yang mana fungsi tersebut memperoleh nilai. Nah, untuk daerah hasil yaitu merupakan himpunan yang membuat semua nilai-nilai yang diperoleh melalui fungsi tersebut. Nah, itu tadi yaitu daerah asal dan daerah hasilnya. Nah, untuk contohnya sendiri seperti ini. Saya ada soal seperti ini. Tentukan daerah hasil dari yang pertama A, yaitu fx sama dengan 1 per x plus 5. Nah, yang B-nya gt sama dengan akar dari t pangkat 2 dikurangi 16. Adapun penyelesaian yang diperoleh dari soal tersebut yaitu yang pertama, yaitu A, daerah asal untuk fungsi fx sama dengan 1 per x plus 5 adalah himpunan x elemen bilangan real sedemikian sehingga x tidak sama dengan min 5. Nah, untuk penjelasannya itu solusi daerah asal tersebut dibaca yang seperti yang sudah saya sebut tadi, yaitu himpunan x, mana himpunan x ini himpunan ya, himpunan x elemen bilangan real sedemikian sehingga x tidak sama dengan minus 5. Nah, maksudnya di sini pengecualian selain bilangan minus 5 dalam solusi daerah asal dilakukan untuk menghindari pembagian dengan bilangan 0. Karena jika kita substitusikan minus 5 dalam x, maka kita akan mendapatkan hasil 1 per 0 karena menyebabkan bilangan yang pembagiannya adalah 0. Nah, lalu penjelasan yang kedua yaitu yang B, daerah asal untuk fungsi gt sama dengan akar t pangkat 2 min 16 adalah
himpunan T elemen bilangan real sedemikian sehingga nilai mutlak T lebih besar atau sama dengan 4. Nah, untuk penjelasannya itu sendiri, untuk menghindari nilai-nilai tak real untuk akar T pangkat 2 dikurangi 16 perlu dilakukan pembatasan dalam nilai T sedemikian sehingga T pangkat 2 minus 16 lebih besar sama dengan 0. Hal tersebut dapat diperoleh dengan memberikan syarat nilai mutlak T lebih besar atau sama dengan 4. Solusi berbentuk nilai mutlak untuk daerah asal ini dapat ditulis sebagai T lebih besar, T kurang dari atau sama dengan 4 atau T lebih besar sama dengan 4. Nah, itu tadi penyelesaian dari contoh soal tentang konsep fungsi. Lalu kita juga harus tahu tentang fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu sendiri yaitu komposisi fungsi f dan g dinyatakan dengan g bundaran f terdefinisi jika Rf irisan DG tidak sama dengan himpunan kosong yang didefinisikan oleh G bundaran Fx sama dengan Gfx. Nah, untuk lebih jelasnya itu ke contoh yang dimana contohnya yang pertama yaitu seperti ini. Diberikan fungsi fx sama dengan 5 dikurangin x per 4 dan gx sama dengan akar x dikurangi 1. Tentukan masing-masing g bundaran fx dan f bundaran gx. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu untuk penyelesaian g bundaran fx yaitu dimana g bundaran fx sama dengan gfx. Nah, di sini fx-nya itu kan kita substitusikan yang dimana kita ketahui tadi fx-nya itu adalah 5 min 4 5 dikurangi x per 4. Nah, jika kita substitusikan maka jadi G dalam kurung 5 dikurangi X per 4. Nah, lalu kita mensubstitusikan nilai G. Nilai G dimana kita mengetahui fungsi G tadi, fungsi G yaitu akar dari X dikurangi 1. Nah, kita substitusikan X-nya dimana akar dari 5 dikurangi X per 4 dikurangi 1. Nah, karena di sini cukup di sini penyelesaiannya. Lalu yang kedua yaitu untuk f bundaran gx dimana sama dengan f gx sama dengan, nah gx-nya itu jika kita substitusikan dalam fungsi fx jadi ya seperti yang kita ketahui gx akar dari x dikurangi 1. Nah, jika kita substitusikan fungsi f gx-nya itu dalam fx, maka akan mendapatkan 5 dikurangi akar x dikurangi 1 per 4. Nah, mungkin lebih jelasnya saya ada paparan sedikit tentang penjelasan tadi, yaitu saya akan bacakan. Perhatikan bahwa komposisi fungsi G bundaran fx dan f bundaran gx umumnya memberikan hasil yang berlainan, sehingga tidak perlu komutatif. Penentuan daerah asal suatu fungsi komposisi G bundaran fx dilakukan dengan memperhatikan daerah asal G bundaran fx yang merupakan bagian dari daerah asal fungsi fx. Nah, sehingga fungsi gx yang memberikan fungsi fx sebagai inputnya. Nah,
Mungkin di sini ada gambarannya sedikit dari penjelasan tadi. Itu sedikit tentang materi konsep fungsi yang dimana perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Ilustrasi tentang limit fungsi aljabar yaitu dalam kehidupan sehari-hari, limit sebenarnya bisa kita temukan juga pada bidang ekonomi, bidang kedokteran, bidang kimia, dan bidang-bidang lainnya yang pada dasarnya membutuhkan dasar-dasar dari matematika itu sendiri. Nah, tadi adalah sedikit ulasan tentang limit. Sekarang kita akan mengamati gambar berikut ini untuk lebih jelasnya tentang limit fungsi aljabar. Nah, mungkin adik-adik bisa mengamati gambar di samping, yang dimana dari gambar tersebut mengilustrasikan seseorang memandang jauhan jalan raya yang luas. Dia melihat kendaraan yang melintas bergerak semakin jauh dan ukuran kendaraan juga seakan-akan semakin kecil. Ini menandakan bahwa kita mempunyai jarak pandang yang mempunyai batas. Bukan hanya pandang yang mempunyai batas. Kemampuan memikul beban, batas kemampuan masyarakat membeli barang tertentu, dan lain-lainnya. Itu yang menjadi salah satu beban yang mungkin kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita akan memulai pembelajaran ini dengan mengkaji istilah batas terlebih dahulu. Adik-adik mungkin masih bingung dengan ulasan tadi, mari kita kaji kembali dengan kita menggambarkan seperti ini. Nah, gambar di samping mungkin seperti gambar piramida. Dari dari gambar ini, kita bisa lihat jika kita berdiri di sini, maka kita akan melihat ujung sini akan semakin kecil. Mengapa demikian? Karena jarak pandang kita terbatas. Yang kita bahas di sini adalah jarak pandang kita. Terlihat dari bahu jalan kiri ke kanan, terlihat semakin menyempit menuju pertengahan jalan. Ini menunjukkan ada batas ukuran lebar jalan sesuai dengan sudut pandang kita. Ilustrasi tadi kita membicarakan kata batas atau limit. Untuk lebih memahami tentang limit, coba perhatikan permasalahan berikut ini. Nah, yang pertama, jika ada pertanyaan seperti ini. Bilangan bulat manakah yang terdekat ke bilangan 3? Mungkin adik-adik akan menjawab bilangan 2 atau 4 kan? Tapi jika pertanyaan diubah begini. Bilangan real manakah yang terdekat ke bilangan 3? Tentu adik-adik tahu bahwa bilangan real tidak berhingga banyaknya yang mendekati bilangan 3. Tapi kira-kira bilangan mana yang terdekat ke 3? Coba adik-adik perhatikan garis bilangan berikut ini. Coba adik-adik perhatikan garis bilangan berikut ini. Terlihat di sini, yaitu pada baris bilangan pertama, bilangan yang mendekati 3 yaitu 2,75 dan 3,25. Nah, tapi terlihat di baris kedua, tentu 2,75 dan 3,25 bukan bilangan yang cukup tepat untuk pertanyaan tadi. Namun, di sini kita lihat bilangan yang mendekati 3 yaitu 2,99 dan 3,01. Nah, ini pun bukan jawaban yang cukup tepat untuk pertanyaan tersebut, karena di baris bilangan ketiga kita menemukan bilangan yang mendekati 3 yaitu 2,9999 dan 3,00. Tapi jika adik-adik berpikir bahwa bilangan 2,999 dan 3,001 adalah bilangan yang tepat yang mendekati 3, tentu bukan.
karena ada banyak bilangan-bilangan lain setelah 2,99 dan 3,001. Jadi, apa pengertian paling tepat pada masalah tadi? Pada garis bilangan dapat dilihat sekelompok bilangan real mendekati 3 dari kiri ke sekelompok bilangan real lainnya mendekati 3 dari kanan. Namun hanya ada satu bilangan yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 3 tersebut, maka X akan disebut mendekati 3 yang ditulis seperti X mendekati 3 jika X adalah semua bilangan yang mendekati 3 dari kiri, maka ditulis X mendekati 3 dari kiri. Nah, dan sebaliknya jika X adalah sebuah bilangan yang mendekati 3 dari kanan, maka ditulis X mendekati 3 dari kanan. Nah, adapun pertanyaan yang kedua yang mungkin dapat lebih melatih pemahaman adik-adik tentang. Nah, coba adik perhatikan gambar berikut ini. Seorang atlet bola voli sedang melakukan gerakan smash terhadap bola yang telah dioper menuju ke arahnya. Atlet tersebut melompat dan bergerak menuju bola sehingga pada saat tertentu dia akan menyentuh bola pada ketinggian tertentu kan? Nah, atlet tersebut hanya dapat menyentuh bola jika ketinggian tangannya meraih bola sama dengan ketinggian bola. Jika kita amati kembali dengan pendekatan koordinat, dapatkah adik-adik sketsa detik-detik pergerakan bola dan atlet sampai tangan atlet menyentuh bola? Nah, mungkin sedikit tidaknya sketsa tersebut seperti ini. Dapat kita lihat dari perbandingan gambar ini bahwa bola yang dipukul ke arah lawan disambut oleh salah satu atlet sehingga bola dan atlet bergerak saling mendekati dengan arah yang berlawanan sehingga keduanya bertemu atau bersentuhan. Titik temu pada saat tertentu titik C. Sini ya, titik temu titik C. Gerakan bola semakin dekat dan sangat dekat ke titik temu. Demikian juga atlet bergerak semakin dekat dan sangat dekat ke titik temu. Titik temu keduanya menunjukkan ketinggian bola titik L dan atlet adalah sama. Tadi kita sudah membahas banyak tentang konsep limit fungsi itu sendiri. Sekarang kita akan sedikit membahas tentang intuitif limit. Materi ini akan menjadi acuan dalam materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat limit fungsi. Seperti yang sudah saya singgung pada awal video, intuitif limit fungsi algebra, pemahaman kita yang akan kita buat sebelum kita mengetahui sifat-sifat limit fungsi. Nah, langsung saja ke contoh soal yang akan kita bahas. Yang pertama, untuk soal yang pertama yaitu amati fungsi fx sama dengan x plus 1 untuk x elemen bilangan real. Tentukan nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 pada saat x mendekati 2 dengan memisalkan y sama dengan fx. Ini adalah tabel nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 pada saat x mendekati 2. Artinya, jika kita substitusikan nilai x pada fx, maka akan menghasilkan nilai y yang dimana fx dimisalkan sama dengan y. Namun, setelah kita mendapatkan nilai dari tabel tersebut, coba kita jabarkan dalam bentuk sketsa berikut ini. Sketsa tersebut adalah nilai fx sama dengan x plus 1 pada saat x mendekati 2 dari kiri dan kanan.
Jika kita amati dari sketsa ini, ada beberapa hasil pengamatan. Yang pertama, terdapat tak berhingga bilangan real yang mendekati 2. Yang kedua, setiap titik di sumbu X daerah asal mempunyai pasangan di sumbu Y daerah hasil. Dan 3, setiap nilai pada fungsi mendekati 3 pada saat X mendekati 2. Dan yang terakhir, tampak bahwa pendekatan ada dari kiri dan kanan pada tabel dan sketsa. Dalam cara matematikanya, nilai-nilai fungsi f(x) sama dengan x plus 1 mendekati 3 pada saat x mendekati 2 dapat ditulis atau dinyatakan seperti ini. X plus 1, X mendekati 2 sama dengan 3. Lalu contoh soal yang kedua yaitu amati fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurangi 1 per x dikurangi 1 untuk x elemen bilangan real x tidak sama dengan 1. Untuk penjelasannya yaitu dimisalkan y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 1 per x min 1 sama dengan x plus 1 dikali x min 1 per x min 1 sama dengan x plus 1 untuk x tidak sama dengan 1. Nilai fungsi f(x) untuk mendekati 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, seperti yang terlihat di tabel ini, nilai f(x) untuk mendekati 1 dapat kita lihat di tabel yang bawahnya yaitu y-nya. Dimana jika kita substitusikan nilai 1 pada fungsi f(x), maka kita akan memperoleh nilai di sini adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jika dilihat dari tabel ini, nilai f(x) akan mendekati 2 pada saat mendekati 1 dan nilai fungsi tidak tentu pada x sama dengan 1. Secara matematika ditulis limit Jika dilihat pada tabel ini, jika dilihat dari tabel ini, nilai f(x) akan mendekati 2 pada saat mendekati 1. Jika dilihat dari tabel ini, nilai f(x) nilai f(x) akan mendekati 2 pada saat mendekati 1 dan nilai jika dilihat dari tabel ini, nilai f(x) akan mendekati 2 pada saat mendekati 1 dan nilai fungsi tidak tentu pada x sama dengan 1. Secara matematika ditulis seperti ini. X pangkat 2 min 1 per x min 1 x mendekati 1 sama dengan 2. Begitu pula jika kita kembali menggambar sketsanya kira-kira seperti ini. Sketsa ini menunjukkan nilai fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 min 1 per x min 1, di mana x tidak sama dengan 1 pada saat x mendekati 1 dari kiri. Sampai sini adik-adik sudah cukup paham kan dengan konsep dan intuitif limit fungsi aljabar sendiri? Nah, untuk melatih pemahaman kalian, coba kalian kerjakan soal berikut ini dan jika sudah menjawab, kalian bisa komen di kolom komentar. Setelah kita mempelajari konsep dan intuitif limit fungsi tadi, materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya adalah sifat-sifat limit fungsi aljabar.
Sekian materi pembelajaran kita pada video kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar ya. Sebelum menutup video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita pelajari mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.